Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi hayyi' lana min amrina rashada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Wala takilna ila tadbiri anfusina fal abdu ya'jizu an islahi ma fasada. Antal alimu wa qad wajjahtu min amali ila rajaika wajhan sa'ila wa yada. Ya Rabbi salli ala al-mukhtari min mudari wal ali was sahbi wal atba'i wasyuhada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihata ila Rasulillah Sayyidina Syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa yu'idu alaina min siddiqihi wa amanatihi wa tablighihi wa fatanatihi fid dini wad dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi jami'il anbiya'i wal mursalin wal ali kulli minhum wassahabati ajma'in, khususan Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sittatil baqiyatil mubasysyarati bil jannati wa ala jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, khususan Syekhina Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekhina Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, Syekhina Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad, Syekhina Syekh Haqqin Nazili, Syekhina Imam Nawawi Ad-Dimashqi wal Bantani, Syekh Zainuddin Al-Malaybari wa usulihim wa furu'ihim wa dhabil huquqi alaihim ajma'in. Innallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Summa ila ruhi, sebutkan arwah keluarga yang telah pulang rahmatullah masing-masing.
wa usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in bi anna Allah taghashahum birrahmah wal maghfirah wan nur wal hur wal khusur wa syafa'atir rasul fa inna Allah malikun rabbun ghafur. Ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Untuk yang masih hidup, terutama buat diri kita, istri, suami, anak, cucu dan seterusnya, sebut nama bin bapaknya. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehat walafiat, dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diteguhkan Islam kita semua, keluarga keturunan sampai akhir hayat kita, dikumpulkan bersama para salihin, dan Allah berikan kita bahagia dunia dan akhirat, dan Allah selamatkan dari azab neraka. Al-Fatihah. Ila ruhi fil jasadi Nabiullah Idris alaihissalam, ila ruhi fil jasadi Nabiullah Khadir alaihissalam, ila ruhi fil jasadi Nabiullah Isa alaihissalam, ila ruhi fil jasadi Imam Mahdi radhiyallahu anhu, ila ruhi fil jasadi Mardani bin Mursyid Bakir bin Mursyid Madinah bin Mursyid Suryani bin Mursyid Hamdani bin Mursyid Alifah bin Mardani. wa usulina wa furu'ina wa dhabil huquqi alaina ajma'in tawil umurana fi ta'atik wa fi ta'ati rasulik fi sihhatin wa afiyatin. Allahumma sabbitna bil Islam, anta waliyuna fid dunya wal akhirah, tawaffana wa ahlana dzurriyyatina muslimin wal hikna bis salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi la nuhsi sana'an 'alaihi kama asna 'ala nafsihi falahul hamdu hatta yarda walahul hamdu idza radiya walahul hamdu ba'da ridha. Segala puji bagi Allah yang tidak sanggup kita memujinya dengan berajut kata terindah, seindah apapun untuk memujinya, sebagaimana dia memuji dirinya. Maka terpujilah bagi Allah sampai dia ridha. Terpujilah bagi Allah walaupun dia sudah ridha. Terpujilah bagi Allah apabila dia ridha. Kita ucapkan selamat sukses buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepenuh langit dan bumi, sepanjang masa sampai berganti ke dimensi kehidupan yang akan datang, sebanyak semua makhluk yang bersalawat salam kepada Nabi, dan sebagaimana layak semua makhluk bersalawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, dari dulu kita diajarkan sama emak bapak kita, ya, wa bikulli ma jaa bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam anillah, ya. Apapun yang diucapkan oleh Nabi atau yang dikerjakan oleh Nabi atau perbuatan orang lain yang di depan Nabi, Nabi kemudian diamkan, itu menjadi keputusan hukum contoh untuk umat manusia, dikerjakan sebagaimana diteladani oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tadi Profesor Bagio ngomong sebentar sama saya masalah gigi, ya. Jadi hadirin, zaman dulu kita nih gigi, ya, kalau gigi bawah copot kita diajarin suruh kemanain? Suruh buang ke atas, ya. Kalau gigi atas yang copot buang kemana? Dikubur. Itu yang ngajarin Nabi apa emak bapak kita dari engkong nenek moyangnya?
dari sononya ya. Padahal hadirin, Ibu Aisyah radhiyallahu anha beliau meriwayatkan ya, kata Ibu Aisyah, amarona, kita disuruh bidafni sab'ati asya aminal insan, mengubur ya 7 benda yang ada pada kita nih manusia ya, dikubur itu ya. Apa? Asy'ari, karena rambut ini mahkota. Kalau kepengen hidup kita mulia seperti punya mahkota, itu rambut habis dicukur, kubur di tempat yang bener ya. Kalau nyampur sama tai kucing, udah mahkota kita bau, udah pasti itu. Yang kedua, darah Adam. Biasanya darah itu kalau kita habis pasdu, habis bekam, itu keluar darah ya. Itu darahnya juga dikubur, karena darah itu adalah kehormatan kita. Kalau pengen terhormat, darah yang keluar dikubur. Yang ketiga, al-haidoti, punya bini head, bukan mati bang, head ya, punya bini head, darahnya kubur. Jangan deket tempat sampah, ntar disumpahin sama petugas kebersihan. Ini kurang ajar nih perempuan, kagak mau mampus nih orang nih. Gara-gara itu kita jadi apa? Jadi sengsara, disumpahin orang. Tuh. Kemudian apa? Asinni, yang namanya gigi. Kalau dia copot gigi atas atau gigi bawah, itu dikubur ya. Gara-gara salah, akhirnya apa? Masih muda giginya pada keropos, ompong semuanya. Kenapa? Salah naroknya. Padahal gigi itu betul-betul karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qolafah ya. Kemudian al-Zufara ya, zufur ya, zufuri yaitu kuku ya. Kalau motong kuku, kuku kaki, kuku tangan, itu kukunya dikubur ya, jangan dibuang ke tempat sampah ya. Kulub ini Presiden Dedi, kita udah pernah bikin hitanan masal lagi belum nih? Masjid belum ya? Ayo bikin lagi dah ya. Itu hitanan masal, kerjanya ringan, sekali bikin tapi pahalanya abadi. Wow. Sekali gunting itu pahalanya terus selama zakar itu dipakai buat ibadat. Apalagi bininya sampai 4, halal semuanya. Waduh, pahalanya itu panitia yang bikin hitanan masal itu kagak berhenti itu ya. Ayo mumpung masih hidup, punya duit ya, bikin khitanan masal. Kalau perlu cari ya orang-orang yang ya, kalau kita ngajak orang yang non Islam masuk Islam agak susah ya, ajak sunat aja dulu gitu. Jangan ditakut-takutin ya. Kok mau sehat kok sunat kok. Wah, kalau sunat bukan cuma sehat kok, bini juga senang. Wah, kenapa? Ibarat pisang kulitnya dikupas, itu kagak kelolodan. Ajak sunat dulu, jangan diapa-apain aja tuh ya. Itu habis disunat ujungnya dikubur. Dan yang terakhir al-masyimah, yaitu kalau kita punya bini beranak, ada temennya tuh habis keluar anak, keluar apa tuh? Nah, ari-ari, jangan digoreng ya, dikubur. Rambut, gigi, kuku, apa? Darah, kulub, apalagi tadi? Ari-ari, kurang satu. Asy'ari wadami wal haidoti, head ya, darah head. Az-zufri, kuku, al-qalafati, asin, gigi, wal masyimati. 7 hal itu dikubur. Ini ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita kudu percaya. Kalau kita nggak percaya, jatuhnya kufur.
Nah, dulu orang-orang kufur itu hadirin pada nantangin. Di dalam surat Al-Ma'arij Allah abadikan ya, bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun, ada orang yang minta dengan satu permintaan, permintaannya nyeleneh. Apa mintanya? Bi'azabin waqi, minta diazab ya. Orang doa tapi bukan positif, minta diapain? Minta diazab. Siapa itu? Lil kafirin. Oh, ternyata orang kafir. Laisa lahu dafi', ya nggak ada yang mampu menghalangi ya. Dari mana siksanya? Minallahi dzil ma'arij ya. Itu dulu itu orang dalam satu riwayat Ibnu Mas'ud, lil kafirin ya, namanya An-Nadhr bin Haris. An-Nadhr bin Haris haitsu qala, itu dia pernah ngomong, Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi'adzabin alim. Allah abadikan itu dalam surat Al-Anfal ayat 32. Ini si An-Nadhr ini nantangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi, Muhammad, ente ngomong begitu itu sebisa-bisanya kemauan ente, apa itu dari Allah? Apa emang ente ini kagak puas-puasnya? Wah, jadi ada nggak orang yang sekarang suka nanya begitu? Banyak ya. Itu menurut Ibnu Abbas dan Mujahid ya. Ada lagi ucapan Nabi begini ya, man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu, siapapun yang aku menjadi tuannya, Ali juga menjadi tuannya. Siapapun yang menjadi khodim bagi aku, hendaklah dia juga khodim Ali bin Abi Thalib. Nah, ini Nabi pernah ngomong begitu. Lah ada orang nih namanya Haris bin Nu'man. Haris bin Nu'man ini tersinggung ya. Wa dzalika annahu lamma balaghahu qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Aliin radhiyallahu anhu. Dia tersinggung karena Nabi ngomong seperti apa? Memprioritaskan Ali bin Abi Thalib. Makanya ada itu, sampai ada Haddad Alwi pernah kutip selawat yang dikutip oleh banyak alim ulama thariqah ya. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha ya. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah gerbangnya ya. Sampai dibacain pakai nada, ana madinatun ilim wa aliyun babuha, ana madinatul ilim wa aliyun babuha ya. Kemudian orang-orang ini menuduh ya, orang-orang yang mengucap hadis ini disebut Syiah ya. Mereka tidak menyaring ya, tidak memfilter, main asal tuduh ya. Padahal Syiah itu saudara kita juga hadirin ya. Padahal gitu ya. Nah, ini ada orang Haris bin Nu'man, rokiba naqotahu, dia kendarain kudanya, faja'a hatta anakha rohilatahu bil abtoh, dia taikin kudanya sedemikian rupa sampai kudanya deprok kecapean ya. Kenapa dia pakai kuda sampai begitu deprok tuh kuda kecapean? Karena kepengen ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau konfirmasi ya. Karena Nabi ngomong ya, siapa yang aku menjadi tuannya, maka Ali bin Abi Thalib juga menjadi tuannya dia. Siapa yang manggil aku bos, hendaklah dia juga manggil bos kepada
Ali bin Abi Thalib. Maka ngomong nih orang, ya Muhammad, amartana anillah an nashhada an la ilaha illallah wa annaka rasulullah faqabilnahu minka. Ente nyuruh kami, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi engkau ente adalah utusan Allah. Oke, aku terima. Aku terima. Wa an nusalliya khamsan faqabilnahu minka. Ente juga nyuruh kita nih sehari suruh sholat 5 kali. Oke, kami terima juga. Wa nuzakki amwalana. Ente juga nyuruh kita berzakat, ya. Ente perintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, itu pun kami terima. Wa annasuma syahra Ramadan fi kulli amin. Dan ente suruh kita ini setiap bulan Ramadan setahun sekali puasa sebulan penuh. Faqabilnahu minka, kami terima juga. Wa anna hujja faqabilnahu minka. Ente suruh kita pergi haji, kami pun percaya juga, kami amalkan juga. Summa lam tardo bihadza. Ente belum puas-puas juga, belum redho juga udah sejauh ini, hatta faddalta ibni ammika alaina. Ente sekarang juga wajibkan kita menghormati sepupu ente sendiri. Itu ngomong begitu. Afahadha syai'un minka am minallah. Ini ngomong-ngomong nih, maunya ente aja, apa jangan-jangan ente bilang dari Allah juga nih? Ini dari Allah juga nih. Kita disuruh 2 kalimat syahadat, disuruh sholat, suruh zakat, suruh puasa, suruh haji. Itu kan ente bilang dari Allah. Ini kita disuruh ngormat Ali bin Abi Thalib. Ini dari ente apa dari Allah juga nih? Ngomong kayak gitu tuh. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi jawab, wallahi alladzi la ilaha illa huwa. Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali Dia, ma huwa illa minallah. Ucapanku yang menyatakan bahwa siapapun ya yang aku tuannya, maka Ali tuannya, itu demi Allah, itu juga dari Allah Subhanahu. Itu yang Allah bilang, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Jadi semua yang diucapkan oleh Nabi pada dasarnya adalah sudah merupakan perintah dari Allah Subhanahu. Wa ma yantiqu 'anil hawa, bukan berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, itu diwahyukan oleh Allah. Makanya hadirin, kalau kita udah denger bilang udah hadis Nabi, udah kita nyerah. Akal kita nggak usah belagu, ya, lebih merasa hebat dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ada orang kata itu hadis doif, biar itu hadis doif, ya, tapi kalau itu hadis, jangan sekali-sekali otak kita sombong mengatakan atau mempersepsikan akal kita lebih hebat dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wallahi alladzi la ilaha illa huwa ma huwa illa minallah. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, itu memang dari Allah. Pas Nabi ngomong begitu, fawallal Haris, berpaling nih si Haris, marah dia. Wa huwa yaqul, ya. Terus dia ngomong, apa dia berdoa? Allahumma in kana ma yaqulu Muhammadun haqqan fa amtir alaina hijaratan minas sama
awi'tina bi'adzabin alim. Ya Allah, jika yang dikatakan oleh Muhammad adalah benar dari Engkau, hujanin aja kepada kami hujan batu dari langit, atau azablah kami dengan azab yang sangat pedih. Masya Allah, sampai begitu tuh orang. Fa wallahi, maka demi Allah, ma wasala ila naqatihi. Pas ngomong begitu, dia minggat dari Nabi, dia berangkat menuju dia punya ontaknya, ya. Dia naik naqotahnya, ya, dia naik ontaknya, belum sampai ma wasala ila naqatihi hatta ramahullah, dia ketiban batu, ya. Ada batu yang jatuh, kemudian apa? Ramahullah bihajarin fawaqa'a ala dimaghihi, itu jatuh ke kepalanya, masuk ke dalam tubuhnya, ya. Fa kharaja min duburihi, itu batu jatuh ke kepala, terus tembus ke badan, keluar lewat lubang belakangnya. Masya Allah. Faqatalahu, mati itu orang. Ya Allah. Nah, setelah itu kejadian sama si Haris geblek seperti itu, maka kemudian turunlah surat Al-Ma'arij ayat pertama tersebut. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi' minallahi dzil ma'alil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Hadirin, ayat selanjutnya itu untuk, ya, memperingatkan kita jangan songong sama Nabi, jangan sombong sama Nabi, ya. Maka kata Allah, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Ruh, malaikat-malaikat kalau berangkat menuju Allah hanya butuh sehari. Kalau dikurskan dengan perjalanan kita butuh 50.000 tahun. Itu artinya apa? Kalau orang diazab di sini meninggalkan perintah Allah satu hari di sini dia meninggalkan perintah Allah, maka di neraka akan diazab selama 50.000 tahun. 50.000 tahun itu lama apa lama, hadirin? Subhanallah. Jangan main asal-asalan aja. Ini di dalam Syekh Haqqun Nazili, ya, dikutip ruya fil khobar, berarti ini dari Nabi. Annallaha ta'ala arsala Jibril alaihi salam ila malakin nar. Allah telah ngutus Jibril menemui malaikat penjaga neraka. Siapa namanya? Malik, ya. Jibril disuruh nemuin Malik. Ngapain? Bi an ya'khudha minan nar. Malaikat Jibril suruh minta api. Fayati biha ila Adam alaihi salam hatta yatbakha biha ta'aman, supaya Nabi Adam bisa masak makanan, ya. Qala Malik, ya Jibril, kam turidu minan nar. Kata si malaikat Malik, ente buat masak ini? Iya, Adam mau masak, ya. Berapa yang ente minta? Qala Jibril, uridu minha miqdaro tamroh, sekorma, sebuah korma, segede buah. Ane minta api di neraka segede buah korma. Qala Malik, kata Malik, ya Jibril, lau a'taituka miqdaro tamratin lazaba sab'u samawati wa ardina min harriha. Kalau segede buah korma yang ente minta anak kasih, ente bawa, 7 lapis langit, 7 lapis bumi kebakaran semua. Ente gile apa? Masya Allah. Coba, awas, hati-hati. Enggak sholat sehari di dunia, di neraka 50.000 tahun. Awas, ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ku kagak sholat sehari, maka di neraka 50.000
50.000 tahun. Itu malaikat Jibril minta api sama malaikat Malik buat Nabi Adam masak. Kata malaikat Jibril, sebuah korma aja deh segede satu buah korma. Kata malaikat Malik apa? Bisa kebakaran 7 lapis langit, 7 lapis. Coba 7 lapis langit, 7 lapis bumi kebakaran semua. Qala, kata si Jibril, miqdaru nawatiha, yaudah dah sebijinya aja deh. Udah kalau nggak seboleh seperti satu buah korma, sebijinya aja deh. Sebiji korma, gede apa kecil itu? Segitu aja. Qala lau a'taituka ma turid lam tanzil minas sama qitratun walam tanbut fil ardi nabatun. Kalau aku kasih kamu api neraka buat Adam masak segede sebiji korma, maka enggak akan ada hujan satu tetes pun yang jatuh, dan enggak ada satu pohon pun yang bisa tumbuh di bumi, enggak ada. Summa nada Jibril, akhirnya Jibril nyerah, dia berdoa, Ilahi kam akhidhu minan nar, ya jadi berapa, segede apa yang Allah yang aku ambil buat Adam masak ini, segede apa? Qala Allah Ta'ala khudh miqdara dzarratin minha, ambil sebesar zarrah. Zarrah kenal zarrah? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kenal tepung? Kita kalau beli tepung sekilo terus pisahin satu-satu, ada gak sejuta? Bisa ngitung nggak? Itu tepung diayak pisahin, satu butir tepung segitu aja. Kata Allah, ente ambil setepungnya aja, satu tepung segitu aja. Coba, gede apa kecil itu? Itu api neraka itu di situ. Iya. Khudh miqdara dzarratin minha. Fa akhadha Jibril minha, akhirnya Jibril mengambil api neraka segede itu, miqdara dzarrah. Setelah diambil satu butir tepung api neraka segitu, wa ghamasaha fin nahri sab'ina marrah, dilelepin diapain tuh? Ditenggelamin, direndam, fin nahri, di lautan, sab'ina marrat, 70 kali rendam. Orang kalau lagi ngelas cas gitu ya, panas banget, direndam ces, sekali rendam langsung adem, dipegang ya paling anget gitu ya. Ini direndam sampai 70 kali rendam ya, coba bayangin, sab'ina marratin, sampai 70 kali rendam. Habis direndam 70 kali, summa ja'a biha ila Adam alaihi salam, barulah dibawa kepada Nabi Adam alaihis. Nabi Adam langsung dipakai nggak itu? Enggak. Fawadha'aha ala jabalin syahid, ditaruh nama sama Nabi Adam di gunung yang paling tinggi, di gunung yang paling tinggi. Fazaba dzalikal jabal, gunungnya meleleh. Coba bayangin, udah direndam 70 kali, gunungnya apa? Masih meleleh. Summarod dan naru ila makaniha, terus tembus balik lagi ke asalnya, itu api neraka yang satu titik tepung itu, balik lagi ke neraka. Wa baqiya dukhanuha fi ahjarin wa hadidin ila yaumina hadza, tinggallah sisa-sisa baranya di kayu dan di batu sampai hari ini. Coba berani masuk neraka hadirin? Kalau kagak berani jangan songong sama Nabi ya, hormat sama Nabi. Jadi jangan lupa minta redhonya Allah, minta izinnya Allah, minta syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah jadikan kita
bagian umat terbaik Nabi Muhammad dan ahli syafaatnya buat kita dan keluarga keturunan semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid dini wa alhimna rusyda. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih waktunya. Mohon maaf bila ada kalimat yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.